Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Shalom Aleichem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku dimanapun berada, video ini bersifat edukasi ya. Jumpa bersama saya, Warta Kabar Baik. Untuk di awal perlu saya tegaskan benar-benar ya, supaya diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas nanti tentang Nabi, tentang Rasul, tentang Imam, dan juga tentang Al-Masih atau Kristus. Nah, hal penting yang perlu saya garis bawahi dan tekankan di awal adalah video ini saya wartakan, saya beritakan, saya sampaikan. Sama sekali tidak ada niatan dari hati dan pikiran saya untuk merendahkan jabatan Nabi atau Rasul atau Imam ataupun Al-Masih atau Mesias atau Kristus. Tidak ada ya. Tetapi yang saya lakukan adalah sedang menempatkan posisi, gelar dan jabatan Nabi, Rasul, Imam, Al-Masih atau Kristus atau Homasyah atau Mesias ya, pada posisi yang pas. Ibaratnya atau perumpamaannya, hanya orang-orang sakit yang butuh dokter atau tabib. Jika Anda dan saya sudah sehat walafiat, kita tidak butuh dokter, kita tidak butuh tabib. Nah, itu perumpamaannya. Nah, sekarang kita akan membahas Nabi, Rasul, Imam, dan Al-Masih atau Kristus. Orang yang bagaimanakah yang butuh Nabi, yang butuh Rasul, yang butuh Imam, yang butuh Al-Masih atau Kristus atau Juru Selamat? Oke, sahabat-sahabatku dimanapun berada ya, silahkan diperhatikan baik-baik ya, apa yang sudah tercantum di whiteboard ini ya, di papan tulis ini. Yang berwarna merah, sebelah kiri, jabatan atau gelar. Kemudian sebelah kanan, fungsi dan tugasnya. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan juga di video yang kemarin, tapi saya kembali mengulas dan mempertajamnya ya, teman-teman, sobat-sobatku. Jadi di dalam kitab suci itu ada beberapa gelar dan jabatan-jabatan. Ada raja, ada hakim-hakim ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan memberi edukasi tentang gelar atau jabatan Nevi atau Nabi, Rasul, Imam, dan Kristus atau bahasa Arabnya Al-Masih. Serta fungsinya. Ya. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah gelar atau jabatannya. Dan yang di sebelah kanan adalah fungsi atau tugasnya. Jadi orang kalau bergelar Nabi itu fungsinya apa? Orang bergelar Rasul fungsinya apa? Orang bergelar Imam fungsinya apa? Orang bergelar Kristus atau Al-Masih itu fungsinya apa? Ibaratnya ya teman-temanku, orang bergelar presiden. Artinya apa? Ya, jabatan gelarnya dia presiden. Jabatan atau fungsinya sebagai pimpinan tertinggi. Kalau presiden ILC berarti dia pimpinan tertinggi ILC. Kalau dia presiden Bank Mandiri berarti dia pimpinan tertinggi Bank Mandiri. Kalau dia jabatan atau gelarnya Presiden Republik Indonesia berarti dia pimpinan tertinggi Republik Indonesia. Itu ilustrasi ya. Nah demikian juga dengan gelar Nabi, Rasul, Imam atau Al-Masih dan Kristus. Orang yang bergelar sebagai Nevi atau Nabi itu maknanya adalah orang yang secara fungsional atau mendapat tugas sebagai pemberi peringatan, sebagai penunjuk arah. Maka kalau Anda membaca salah satu contoh, misalkan di kitab suci Al-Quran dikatakan sesungguhnya Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Ya, jelas jadi ya. Kemudian Rasul atau Rasul, ini artinya adalah penerima dan penyampai risalah atau wahyu.
Jadi siapapun manusia di muka bumi ini yang pernah mendapat tugas dari pemilik jagat raya sebagai penerima dan penyampai wahyu atau risalah, maka dia akan mendapat gelarnya sebagai rasul. Ini beda fungsi ya. Jadi orang mendapat gelar atau jabatan sebagai nabi atau sebagai rasul, ini beda fungsi. Nabi pemberi peringatan atau penunjuk arah. Rasul pemberi atau penyampai wahyu atau risalah. Nah, begitupun dengan imam. Imam adalah gelar atau jabatan bagi orang yang secara fungsi atau mendapat tugas sebagai perantara. Ini biasanya urusan tentang kesalahan manusia atau pendamai. Jadi orang-orang yang menjadi pendamai, pendamai antara siapa? Ya, pendamai antara Allah atau pemilik jagat raya ini dengan manusia. Hubungan manusia dengan pemilik jagat raya ini kadang bisa terputus ya, terputus dalam arti tidak baik gara-gara kesalahan, gara-gara dosa-dosa. Nah, maka supaya hubungannya bisa baik kembali, maka perlu perantara atau orang yang secara fungsional atau mendapat tugas sebagai pendamai. Mendamaikan hubungannya supaya baik-baik lagi antara Allah dengan manusia. Nah, ini disebut sebagai imam. Nah, kemudian yang keempat, orang yang mendapat gelar atau jabatan sebagai Al-Masih atau Kristus, maka orang ini secara fungsi atau tugas utamanya adalah penyelamat atau juru selamat. Nah, sampai di sini jelas ya teman-teman ya. Jadi jangan kebolak-balik. Jangan dibilang Rasul itu tugasnya sebagai juru selamat. Atau Kristus itu tugasnya sebagai pemberi peringatan. Imam itu tugasnya penunjuk arah. Ini salah kaprah. Statement-statement seperti itu salah kaprah. Jadi jangan tumpang tindih. Nah, tetapi di dalam kitab suci kita diberitahu, ada kadang satu orang tapi menjabat 4 jabatan sekaligus. Jadi misalkan seperti di Indonesia, saya kasih ilustrasi ini ya teman-teman, ini sekadar ilustrasi. Ada orang yang mendapat jabatan dia sebagai suami atau kepala keluarga. Dia juga sebagai bos perusahaan tertentu. Dia mungkin juga sebagai ketua partai politik. Tapi dia juga sebagai presiden negara. Loh, ini satu orang tapi bisa memiliki 4 jabatan. Nah, tetapi ketika dia menjadi presiden, dia sekaligus menjadi pemimpin tertinggi dari seluruh rakyat Indonesia. Tapi ketika dia menjadi kepala keluarga atau suami, dia tidak menjadi suami bagi semua perempuan yang ada di Indonesia. Tidak. Dia juga tidak menjadi kepala keluarga bagi seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Tidak. Begitupun ketika dia menjadi ketua partai misalkan. Dia tidak menjadi ketua dari seluruh partai politik yang ada di Indonesia. Tidak. Dia hanya menjadi suami bagi istrinya saja. Dia hanya menjadi kepala keluarga bagi keluarga intinya saja. Tapi ketika dia menjabat sebagai presiden negara, ya dia menjadi presiden atau pimpinan tertinggi seluruh rakyat Indonesia. Ini ilustrasi ya. Nah, sekarang kita bahas contohnya Isa atau Yesus ya. Yesus itu adalah salah satu orang yang pernah hadir di muka bumi ini. Dan dia mendapat 4 gelar atau 4 jabatan sekaligus. Sebenarnya lebih ya. Dia juga menjadi hakim. Jadi Yesus itu selain atau Nabi Isa ya. Kita nyebutnya Nabi Isa. Berarti dia jabatannya sebagai Nabi. Tapi Isa juga disebut sebagai Rasul. Isa juga disebut sebagai imam. Isa juga disebut sebagai Al-Masih. Isa juga disebut sebagai hakim. Di Bible Isa juga disebut sebagai raja. Ya, jadi ini satu orang tapi memiliki banyak jabatan. Tetapi kita bisa memahami. Ketika Isa datang sebagai nabi, maka secara fungsional Isa atau Yesus adalah pemberi peringatan dan penunjuk arah. Ketika Isa datang sebagai nabi, dia bukan Kristus. Dia bukan penyelamat atau bukan juru selamat. Ketika Isa datang sebagai rasul, dia bukan pemberi peringatan, dia bukan nabi. Dia bukan imam. Begitupun ketika Isa datang sebagai Kristus atau juru selamat, dia bukan dalam kapasitas sebagai rasul, bukan pula dalam kapasitas sebagai nabi. Tetapi ketika Isa mendapat gelar jabatan nabi, rasul, imam, raja, hakim, dan juga Kristus,
Maka fungsinya dia ini masuk semua. Isa ya pemberi peringatan karena dia nabi. Isa juga penyampai dan penerima wahyu karena dia rasul. Isa juga perantara antara Allah dengan manusia karena Isa adalah imam. Isa juga hakim akhir zaman ya. Isa juga disebut raja. Tapi Isa juga menjadi juru selamat atau penyelamat bagi dunia. Karena dia juga bergelar Kristus atau Al-Masih. Nah, sobat-sobatku, orang yang memiliki gelar dan jabatan sebagai nabi, rasul, imam, Al-Masih atau Kristus, sesuai dengan fungsinya ini sebenarnya diperuntukkan. Jadi ini perhatiin baik-baik ya. Semua ini, baik nabi, rasul, imam, Kristus, dengan fungsi dan tugasnya, semuanya ini diperuntukkan. Ini perhatiin baik-baik ya. Atau diberikan, atau dikirimkan bagi orang-orang yang memerlukannya atau orang-orang yang butuh. Sekali lagi ya, perhatiin baik-baik. Jadi nabi, rasul, imam, Kristus. Nabi artinya pemberi peringatan, penunjuk arah. Rasul penerima atau penyampai wahyu. Imam artinya perantara atau pendamai. Kristus artinya penyelamat atau juru selamat ya. Semuanya ini diperuntukkan atau ditujukan atau diberikan, dipersembahkan, diutus, dikirimkan hanya bagi orang-orang yang memerlukan atau orang-orang yang membutuhkannya. Maka sahabat-sahabatku, tadi di awal video saya sudah sampaikan ilustrasi ya. Hanya orang-orang sakit, orang-orang yang tidak sehat yang membutuhkan tabib atau dokter. Jika seseorang sudah sehat walafiat, maka dia sama sekali tidak butuh dokter atau tabib apapun juga. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, maka di sini ini yang saya tulis dengan spidol merah ini ya. Semua ini orang yang berfungsi sebagai nabi, rasul, imam atau Kristus atau Al-Masih, semuanya ini hanya dibutuhkan atau diperuntukkan atau diberikan atau dikirimkan bagi orang-orang yang membutuhkan dan memerlukannya. Nah, sekarang kita akan ulas lebih dalam ya. Nabi fungsinya apa? Pemberi peringatan atau penunjuk arah. Sebagaimana orang yang butuh dokter hanya orang-orang yang sakit. Demikian juga orang yang butuh pemberi peringatan atau penunjuk arah adalah orang-orang yang belum tahu arah yang benar tentang kehidupan ini. Jika seorang manusia sudah tahu arah yang benar, arah yang tepat, tahu jalan yang benar, maka dia tidak butuh penunjuk arah dan tidak butuh pemberi peringatan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Saya ulangi. Hanya orang-orang sakit, hanya orang-orang tidak sehat yang butuh obat, butuh dokter, butuh tabib, butuh penyembuh. Orang yang sedang sehat walafiat tidak butuh obat, tidak butuh dokter, tidak butuh tabib, tidak butuh penyembuh apapun juga. Nah, demikian juga orang-orang yang sudah tahu arah kehidupan yang benar. Orang yang sudah ngerti sejati ning urip, yang sudah paham tujuan untuk apa dia hadir di muka bumi ini. Jiwa dan raganya berasal dari mana, untuk apa dia hadir dan kemana dia akan kembali. Mereka adalah orang-orang yang tidak butuh penunjuk arah, tidak butuh pemberi peringatan, tidak butuh nevi. Atau dengan kata lain, orang-orang yang masih butuh nabi atau nevi atau pemberi peringatan atau penunjuk arah hanyalah orang-orang yang masih tersesat hidupnya. Yang belum tahu dan belum paham sejatinya kehidupan.
maka mereka butuh peringatan, penunjuk arah, butuh rambu-rambu supaya tidak kesasar susur. Nah, maka karena banyak orang yang tersesat dan masih kesasar susur kehidupannya, dikirimlah orang yang mendapat tugas sebagai pemberi peringatan atau penunjuk arah. Yang dalam bahasa Yahudi atau Ibrani disebutnya Nevi. Bahasa Indonesia disebutnya nabi. Nah, begitupun dengan rasul. Rasul artinya adalah penerima dan penyampai wahyu atau risalah. Nah, mengapa dibutuhkan penyampai wahyu? Karena ada fakta dan realitas di muka bumi ini, banyak orang-orang yang belum paham kehidupan yang sejati. Dari mana dia berasal? Untuk apa dia jadi manusia? Dan kemana dia akan kembali? Nah, bagi orang-orang yang belum paham ini, belum paham sangkan paraning dumadi. Sangkan itu dari mana? Paran itu kembali. Belum paham untuk apa dia hadir di muka bumi. Dia lahir datang dari mana? Tugasnya di bumi untuk apa? Dan kemana akan kembali? Orang-orang yang belum paham ini maka butuh wahyu. Ya. Jadi wahyu hanya dibutuhkan bagi orang-orang yang belum kenal siapa dan apa jati dirinya. Dan apa tujuan hidupnya. Belum kenal sangkan paraning dumadi. Nah, karena orang di muka bumi ini banyak yang belum kenal siapa dan apa jati dirinya dan kemana dia akan kembali. Alias belum paham sangkan paraning dumadi. Maka dikirimlah orang yang mendapat tugas sebagai penerima dan penyampai wahyu atau risalah. Inilah yang disebut sebagai rasul. Bagi bangsa atau masyarakat yang sudah tahu kenal siapa jati dirinya, sudah memahami sangkan paraning dumadi, mereka tidak butuh lagi rasul dalam bentuk apapun juga. Bagi orang yang sudah tahu arah hidupnya, dia tidak butuh lagi penunjuk arah atau nabi dalam bentuk apapun juga. Lah wong sudah tahu, ngapain dikasih penunjuk arah? Wong sudah tahu arah. Orang yang sudah mengerti sangkan paraning dumadi, yang setiap hari sudah bisa berkomunikasi dengan sang pemilik jagat raya, nggak butuh lagi wahyu yang disampaikan oleh rasul. Sahabat-sahabatku semua, kita ketahui ya, bahwa di dalam kitab suci diberitakan, diceritakan, dikisahkan bahwa ada satu bangsa yang paling banyak mendapat nabi. Salah satunya adalah bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Ada banyak nabi-nabi. Dari zaman dulu selalu diberi nabi. Mengapa? Mengapa bangsa Yahudi atau Israel perlu memberi peringatan, penunjuk arah terus menerus? Ya jelas, karena bangsa Yahudi sering tersesat. Ya, jadi sahabat-sahabatku, jangan kita terlalu bangga dengan suatu bangsa jika bangsa itu mendapat banyak pemberi peringatan. Bangsa itu sering mendapat banyak penunjuk arah atau nevi atau nabi. Banyaknya penunjuk arah atau banyaknya pemberi peringatan atau banyaknya nabi yang dikirim kepada suatu bangsa, itu justru membuktikan bahwa bangsa itu sering tersesat sesat-sesatnya. Leluhur Nusantara, tanah Nusantara, leluhur Nusantara, tidak banyak nabi. Mengapa? Karena di tanah Nusantara ini, zaman dulu, banyak jiwa-jiwa yang sudah manunggal, yang sudah sangat memahami wahyu dan risalah yang disampaikan oleh pemilik jagat raya ini. Sehingga leluhur Nusantara kita tidak butuh rasul. Karena sudah mengerti wahyu atau risalah dari pemilik jagat raya.
Leluhur Nusantara juga banyak yang tidak butuh pemberi peringatan, tidak butuh penunjuk arah lagi, tidak butuh nabi lagi. Mengapa? Karena sudah selalu ngerti arah, sudah paham sangkan paraning dumadi. Untuk apa kami dilahirkan? Untuk apa kami jadi manusia? Dan kemana kami akan kembali? Nah, kalau sudah paham itu, maka tidak butuh penunjuk arah alias nabi. Dan juga tidak butuh wahyu apapun alias rasul. Nah, demikian juga dengan imam, seorang perantara atau pendamai, ataupun Al-Masih atau Kristus. Siapa manusia yang butuh perantara dan pendamai? Mereka adalah orang-orang yang belum damai. Jiwa dan raganya belum damai dengan pemilik jagat raya ini. Maka dia butuh pendamai. Dia butuh perantara alias imam. Jika ada seorang manusia yang setiap hari dia damai dengan pemilik jagat raya ini. Setiap hari berkomunikasi dengan pemilik jagat raya yang lebih dekat dari urat leher. Itu tertulis di Al-Quran ya. Atau yang kata Yesus, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Maka orang-orang yang sudah mencapai kesadaran Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Atau kesadaran bahwa sang pemilik jagat raya lebih dekat dari urat leherku. Dia sudah tidak lagi butuh perantara atau imam. Nah, begitupun dengan penyelamat atau juru selamat. Atau bahasa Yunaninya, gelarnya Kristos. Bahasa Arabnya Al-Masih. Bahasa Ibraninya Hamasyah. Siapa orang yang butuh penyelamat dan juru selamat? Kembali kita ingat ilustrasi di awal tadi saya sampaikan. Hanya orang-orang sakit, orang-orang tidak sehat yang butuh obat, butuh dokter, butuh tabib. Kalau Anda sehat walafiat, Anda tidak butuh dokter, tidak butuh penyembuh apapun juga. Demikian juga orang-orang yang belum selamat. Merekalah yang butuh penyelamat atau juru selamat. Atau Kristus atau Al-Masih. Kalau Anda dan saya, seandainya Anda sudah merasa betul-betul selamat. Terasa, jadi selamat itu terasa sahabat-sahabatku. Anda sudah merasakan keselamatan yang nyata. Maka Anda tidak butuh lagi yang namanya Kristus atau Al-Masih. Yang berfungsi sebagai juru selamat atau penyelamat. Juru selamat atau penyelamat atau Kristus atau Al-Masih hanya dibutuhkan bagi jiwa-jiwa yang belum selamat. Ya. Jadi semua ini teman-teman sahabat-sahabatku. Nevi atau pemberi peringatan, Rasul atau penyampai wahyu, imam atau perantara atau pendamai, Al-Masih atau Kristus atau penyelamat atau juru selamat. Semua ini hanya diperuntukkan, diberikan, dikirimkan bagi orang-orang yang butuh. Orang yang belum tahu arah, dia butuh nabi. Orang-orang yang belum mengerti wahyu, dia butuh rasul. Orang-orang yang masih belum berdamai dengan Allah. Jangankan berdamai dengan Allah, dengan pencipta. Berdamai dengan dirinya sendiri aja kadang masih susah. Mereka butuh pendamai atau imam. Dan orang-orang yang masih sering bingungan, stres, takut, khawatir. Dan belum bisa merasakan keselamatan yang begitu nyata. Mereka butuh Kristus atau Al-Masih alias juru selamat. Jadi semuanya ini diperuntukkan, diberikan, dikirimkan hanya bagi yang butuh. Artinya sahabat-sahabatku, sekali lagi saya ulangi ya supaya lebih tajam dan lebih tegas ya. Jika Anda sudah tahu arah dalam kehidupan ini, Anda sudah ngerti sangkan paraning dumadi. Untuk apa aku hadir di muka bumi ini? Dari mana asalku? Oh, aku dari 4 unsur alam. Dari tanah, air, udara, api. Yang menjilmo tadi menjadi manusia. Dari 4 unsur alam tadi, tanah, air, udara, api. Yang kemudian energinya itu menjadi 7 unsur. Jadi tulang, sumsum, otot, darah, daging, kulit, rambut. Dengan segala ornamen-ornamennya, kepala dengan mata, hidung,
telinga dan sebagainya, mulut, gigi, lidah dan sebagainya, dengan badan fisiknya, jeroan-jeroannya, dengan vagina, dengan penis, dengan kaki, tangan, dan segala-galanya. Yang tujuannya menjadi zigot. Ya, jadi pertama kan sperma ketemu ovum, kemudian disusun dari 4 unsur alam tadi, menjelma menjadi 7 unsur tadi, kemudian menjadi zigot, jadi bayi, jadi manusia. Nah, ketika Anda sadar hakikat jati diri kita ini, kemudian sudah tahu dharmanya, dharma ini bahasa Hindu ya. Hindunya apa, dharmanya apa, alias tugas fungsinya Anda apa. Jadi wis ngerti sangkan paran. Sudah memahami sangkan paraning dumadi. Maka Anda tidak butuh sama sekali nabi atau penunjuk arah. Anda tidak butuh rasul. Anda tidak butuh imam. Dan Anda tidak butuh juru selamat. Dengan kata lain ya teman-teman. Orang yang masih merasa butuh nabi, butuh rasul, butuh imam, atau butuh juru selamat, atau butuh Kristus, hanyalah orang-orang yang belum selamat, belum bisa berdamai dengan Allah, atau belum bisa berdamai dengan pemilik jagat raya ini, belum paham wahyu-wahyu dari pemilik jagat raya, dan sama sekali tidak ngerti arah, alias masih tersesat. Sobat-sobatku, dalam kitab suci dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah atau tidak mengenal sang pemilik jagat raya ini. Jadi kita akan binasa jika kita tidak mengenal sang maha pencipta. Itu kata kitab suci. Artinya sahabat-sahabatku, tujuan daripada semua ini. Jadi apa sih tujuan dikirimkannya nabi, rasul, imam, Al-Masih? Adalah supaya manusia kembali memiliki hubungan yang baik dan bisa mengenal dengan penciptanya. Itu aja tujuannya, tidak ada tujuan lain. Nah, kalau Anda dan saya sudah mengenal benar-benar sang maha pencipta, yang dalam Al-Quran dikatakan lebih dekat dari urat leher, yang di dalam Bible dikatakan Allah Bapa di dalam aku, yang di dalam kitab Bhagavad Gita, kitab-kitab Hindu dikatakan percikannya ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah mengenal dengan benar sang pencipta jagat raya ini, selesai sudah. Anda tidak butuh lagi juru selamat karena Anda sudah selamat. Anda tidak butuh lagi pendamai atau perantara karena Anda sudah selalu damai setiap hari, setiap saat manunggal, menyatu dengan pemilik jagat raya ini. Anda tidak lagi butuh wahyu lah, wong sudah. Wahyu itu hanya dikirim bagi orang-orang yang masih tidak memahami hakikat kehidupan. Anda tidak lagi butuh penunjuk arah karena Anda selalu tahu arah tujuan sangkan paraning dumadi. Oke, sahabat-sahabatku, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dicerna dengan baik, dihayati. Nanti kalau kurang jelas bisa ditonton lagi dari awal ya. Oke, sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Tetap semangat, salam dari saya, warta kabar baik untuk dunia dan Nusantara. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Alehim Shalom. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam kebajikan.